Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi untuk mata kuliah logika matematika, fungsi dalam kriptografi. Nah, jadi intinya gini. Definisi kriptografi ini adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyamarkan menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti. Tujuannya sendiri adalah agar isi pesan itu tidak dapat dimengerti oleh orang yang tidak berhak. Tetapi kalau oleh orang yang berhak, dia harusnya dapat dimengerti. Nah, ini contohnya ya, ada ATM, ada telepon genggam, dan sebagainya. Nah, ini sejarahnya dulu. Ya, intinya dia dari bahasa Yunani, kriptos dan logos. Kriptos itu tersembunyi, logos itu tertulis. Jadi ilmu yang mempelajari bagaimana menyembunyikan pesan. Nah, ceritanya gini ya. Jadi pada masa itu ya, Sparta itu menggunakan kriptografi untuk keperluan militer. Archilochus, sejarawan klasik Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi menuliskan puisi tentang bagaimana Sparta itu menggunakan alat yang disebut skyttle ya, untuk menyembunyikan pesan. Nah, bentuknya seperti ini, ada silinder ya, digunakan untuk melilitkan pesan, dan satunya adalah pita pesan ya, itu bisa kain atau kertas yang dililitkan di dalam silinder ini. Nah, bagaimana mereka caranya itu menyembunyikan pesan? Caranya adalah dengan melilitkan pesan ini pada silinder ya, sehingga menutupi permukaan silinder dan tidak saling tindih. Nah, setelah itu baru kita tulis pesannya ya. Misalkan pesannya itu Leonidas ya, ingin mengirim pesan ke komandan di lapangan. Pesannya seperti ini: Kill kings tomorrow midnight. Ya, jadi rajanya minta dibunuh besok ya, malam. Sehingga kita bisa tulis ya hurufnya itu di dalam lilitan itu. Nah, karena dia dililit ya dengan pita, maka pitanya itu sebenarnya kan bisa kita tuliskan per pita ya, per lilitan pita itu satu huruf. Seperti ini ya. K I L L ya, K I N G T O M O R R O W M I D N I G H T. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya sudah. Maka ketika lilitan ini saya hilangkan ya, di pitanya itu akan terbentuk ya sebuah karakter yang tidak bermakna ya. Kalau silindernya kita hilangkan, maka karakternya itu akan jadi seperti ini ya. K T M I O I L M D L O N K R I I R G N O H G W T, seperti itu. Jadi nggak bisa terbaca. Nah, kalau mata-matanya ingin membaca, dia nggak bisa tahu maknanya ini apa maksudnya. Tapi bila anak buah Leonidas mendapatkan pita pesan ini ya, dia hanya butuh silinder ya dengan ukuran yang sama, lalu melilitkannya lagi ke silinder itu. Pitanya dililitkan ke silindernya sehingga akan terbaca seperti ini ya. Kill king tomorrow midnight. Seperti itu. Nah, ini terminologi dasar dalam kriptografi. Pertama adalah plain text, yaitu pesan yang dirahasiakan. Ciphertext adalah pesan hasil penyandian. Enkripsi itu proses menyandikannya. Decrypt itu adalah proses pembalikannya. Jadi plain text ini yang mau kita sandikan. Ciphertext ini adalah pesannya, hasil penyandiannya itu. Enkripsi adalah proses untuk mengenkripsi plain text menjadi ciphertext. Kalau dekripsi itu proses mendekrip ciphertext menjadi plain text. Ada banyak ya, ada algoritma kriptografi, cryptographer, cryptanalyst, dan kriptologi. Ada algoritmanya. Kalau cryptographer itu orang yang menggunakan algoritma, cryptanalyst adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext, kriptologi adalah studi mengenai kriptografi. Nah, ini bagaimana sih ini penggunaannya ya, mungkin di WA gitu ya. WA sekarang kan ada end to end encryption, nah, seperti itu ya. Atau kita menyimpan sesuatu di hard disk kemudian direkam ya.
di protect, maksudnya di protect. Nah, ini algoritma kriptografi klasik yang kita akan belajar ya. Ada pertama zipper type, kedua adalah zipper transposisi. Kalau zipper ini ya, zipper substitusi itu bentuknya adalah monoalfabet. Setiap karakter akan menggantikan satu macam karakter plain text. Seperti itu. Kalau monoalfabet itu setiap karakter menggantikan satu macam, poly setiap karakter bisa menggantikan lebih dari satu macam. Monograf satu enkripsi dilakukan terhadap satu karakter, poligraf satu enkripsi dilakukan terhadap lebih dari satu karakter. Nah, kita lihat ya contohnya, Caesar zipper text. Tiap huruf alfabet digeser. Nah, misalkan ini ya, zipper substitusi zipper. Jadi ceritanya itu tiap huruf ya, kita punya susunan huruf ini, kuncinya adalah mau digeser berapa. Nah, kalau di sini 3 huruf ke kanan ya, 3 huruf ke kanan. Berarti saya punya A B C D, kita geser 3 ke kanan. 1 2 3. Kita taruh di sini D F G H I. Nah, sehingga kalau kita punya plain text awasi asterik dan temannya obelik, maka A ini akan digantikan dengan D gitu ya. D. Kemudian Z akan diganti W akan digantikan dengan Z gitu, seperti ini. A akan digantikan dengan D, S akan digantikan dengan V, dan sebagainya ya. Kalau kita lihat bentuknya kurang lebih seperti ini ya, yang Caesar. Nah, jadi kita punya ya susunan ini A B C D F G H, A B C D F G H I J K sampai Z. Kemudian kita geser, mau digeser berapa? Kalau 3 kali berarti 1 2 3. 1 2 3 sampai di sini ya, 3 kali di sini. Berarti ini adalah mulai A, huruf A-nya. AB kalau sudah mentok ya, maka X Y Z-nya kembali ke depan. Nah, selanjutnya kalau kita punya plain text ya, ini adalah plain text-nya adalah seperti ini. Plain text. Kemudian ini adalah zipper text. Kalau plain text-nya adalah awasi asterik, maka A di sini akan saya ganti dengan D ya. D. W-nya akan saya ganti dengan Z. A-nya akan saya ganti dengan D. S-nya akan saya ganti dengan V ya. S akan saya ganti dengan V. I-nya akan saya ganti dengan L. Kira-kira seperti itu. Jadi kita punya digeser dulu ya, baru nanti kita ganti kemunculannya. Ya, jadi seperti itu. Ini bisa dilanjutkan sendiri. A itu diganti dengan D, W diganti dengan Z, seperti itu ya. A-nya D lagi, S-nya tadi apa? V, I-nya adalah L, seperti itu ya. Asterik, awasi asterik, berarti A-nya adalah D, S-nya adalah V, asterik, seperti itu. Nanti bagaimana Pak cara ininya, mendekripnya gitu ya. Cara mendekripnya kita harus tahu kuncinya tadi. Kalau kuncinya adalah 3 geser 3 ke kanan ya, berarti ya kita bikin seperti ini ya. Kalau tadi digeser ke kanan 1 2 3 dapat D, maka kita bikin seperti ini. A-nya di sini ya, mulai dari 1 2 3. Nah, A-nya di sini kita tinggal tulis A B C D. Nah, berikutnya yang di atas ini D-nya kita baca ke bawah ya. Di sini A ya. D-nya itu A, kita tulis A. Z itu apa? W ya. W itu di sini adalah awasi. Sebentar, ini D. D-nya adalah A adalah D. Ya, kalau D ini kan zipper text ya. Berarti kita punyanya ini ya. Sebentar, ini kita punyanya ini.
Ciperteknya ini kalau mengembalikan ke plain text berarti dari sini ya, ini D, ini ciperteknya, acuannya ini D, berarti diganti ke A, W diganti ke T. Oh sorry, Z ya, harusnya kan kita bacanya ini ya, berarti D diganti ke A, Z diganti ke W gitu ya, kemudian A ya, A di sini diganti ke D di sini diganti ke A, S di sini kok S ini ya, D Z D V diganti ke S, L diganti ke I, berikutnya D diganti ke A, S digeser ke sini, S V ya, bukan S ya, V D V diganti ke mana, kita cari V ya, diganti ke S, W diganti ke T, H diganti ke E, U diganti ke R, I diganti ke L diganti ke I, dan terakhir A diganti ke X. Nah, seperti itu cara mendekripnya. Jadi dikembalikan saja, kita sudah punya tadi digeser ke kanan ya, geser ke kanan, sama cara membalikannya ini juga digeser kanan sehingga kita punya urutannya seperti ini. Nah, maka ciperteksnya adalah kita kembalikan ya. Ciperteksnya tadi dapat DZ DVL. Nah, berikutnya D itu ya, kalau ingin dikembalikan berarti sebenarnya dia harus digeser ke 3 ke kiri. 1 2 3. Maka kalau digeser ke kiri maka urutannya di sini adalah A ya. A B C D F G sampai X Y Z. Nah, kemudian dari setiap karakternya ya kita lihat, kalau D itu maka A, terus kalau Z itu maka W diganti W, kalau D itu maka A lagi, terus kalau V diganti S dan sebagainya, sehingga kita dapatkan awasi asterik. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, kalau Vigenere ini termasuk dalam ciper abjad majemuk ya, seperti ini, kita lihat saja langsung ya. Jadi kita pertama harus sama tadi ya, ini dijadikan indeks angka ya, 0 1 2 3 sampai 25 ya. Ingat ya, ini 25 ya, berarti ada 26 karakter ya. Kita lihat nanti fungsinya di mana sih 26 itu. Nah, dengan menggunakan bujur sangkar itu maka kita bisa menentukan cipertek dan plaintext. Tapi sebenarnya gampang saja sebenarnya ya. Kita nanti bisa pakai, kita kasih contoh ya. Nah, misalkan nih, buat sandi enkripsi dengan kata poltext dengan kunci HRO menggunakan Vigenere Cipher. Solusi ya, dari tiap-tiap huruf kita pasangkan satu-satu karakter kuncinya. Kalau kuncinya ini hanya 3 Pak, HRO. Nah, maka diulang saja HRO. Katanya poltext POLTEK. Nah, berikutnya caranya adalah ya, P itu tadi apa? P adalah urutan indeks keberapa tadi? P ini ke-15 ya. Poltext O-nya adalah ke-14, L-nya adalah 11, poltext.
T nya adalah 15 dan sebagainya. Kita tulis dulu. Nah ini 15, 14, 11, 19, termasuk juga dengan kuncinya HRO itu. H-nya adalah tadi berapa? H-nya adalah 7 ya, H, R 17, O-nya adalah 14. 7, 17, 14. 7, 17, 14. 7, 17, 14. Kemudian cara mendekripnya adalah cara mengenkrip. Cara mengenkripnya adalah 15 ya, indeks dari plaintext-nya ditambah indeks dari kuncinya ditambah kemudian dimod dengan 26 ya, dimod dengan 26. Contoh ya, 15 ya ditambah 7 ya, 22 ya, 22. 14 ditambah 17 31. Tapi mod 26 jadi 5. Jadi kalau 22 di mod 26 ya maka 0 ya. 0 kali, nah, kita ini dulu ya sebentar. Buka di pen biar kalian paham ya. Ya, kita lihat di pen ya. Nah, sebenarnya ya ini itu kan ini ya. Ini ditambah ini, hasilnya dimod dengan 26. Kita lihat kenapa hasilnya bisa 22. 15 tambah 7 ya, 15 tambah 7 itu kan dia 22 ya. Kita ingat bahwa 22 itu adalah 0 dikali 26 ditambah dengan sisanya. Nah, sisanya ini harus berada di antara 0 sampai si 26-nya ini. Maka dengan kata lain R-nya itu adalah 22. Nah, bagaimana kalau 14 dan 17? Itu kan dia 31 ya. 31 itu berarti seperti 1 kali 26 ditambah R. Berarti berapa? R-nya adalah 31 dikurangi 26. Jadi intinya kalau dia di atas 26 maka ini dikurangin aja. Seperti itu, 31 dikurangin 26 jadinya berapa? 5 gitu ya. Ini 11 tambah 14 25. Nah, kalau kurang dari 26 maka tulis saja 25. 19 tambah 7 26 ya, persis ya. Kalau 26 berarti kan 0 ya. Kalau 26 berarti kan sisa baginya 0 persis. Karena kalau 26 itu kan sebenarnya 1 kali 26 ya ditambah dengan 0. Maka sisa baginya ada 0. 4 tambah 17 berapa? 21 ya sudah. 10 tambah 14 24. Nah, dari hasil ini ya, dari hasil yang plaintext, indeks plaintext ditambah indeks kunci di mod 26, ini barulah kita kembalikan ke dalam bentuk indeks. Yang W tadi berapa? W. Kita lihat kembali ya di sini ya. Nah, kita lihat kembali di slide W itu 22 itu apa? 22 itu adalah W. Nah, kita tulis W. 22 itu W. F ini 5 ini adalah 5 F ya. 5 itu adalah F. Kemudian 25 ya, indeks 25 itu adalah Z ya. Dan seperti itu ya, kita tulis terus sampai kita dapat W, F, Z, A, V, Z, VY. Nah, ini adalah hasil enkripsi dari Poltek menggunakan kunci HRO. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana ininya Pak? Apa dekripnya? Nah, cara mendekrip atau mengembalikannya dari Cipertek ini ya, kita dapatkan indeksnya. Kemudian kuncinya tadi kita harus punya HRO. Kemudian ini dikurangi dengan ini 22 dikurangi kunci mod 26 ya. 22 dikurangi 7 15 mod 26 ya, 15 itu sendiri. 5 dikurangi 17 berapa? Kalau 5 dikurangi 17 kan minus berapa itu? Minus 12 ya. Nah, berarti bagaimana caranya? Nah, sebenarnya udah kita ajarkan ya kemarin ya. Kita coba dulu di pen ya sebentar.
ya, kita copy dulu. Nah ini, kemudian kalau ini nggak ada masalah ya, jadi tinggal 22 dikurangi 7 itu 5, berapa? 22 dikurangi 7, lalu di mod dengan 26 ya, 22 dikurangi 7 ya 15 ya. Nah kalau yang ini 5 dikurangi 17 ya, 5 dikurangi dengan 17, 5 dikurangi 17 hasilnya adalah minus 12 ya. Nah, kita ingat kembali ya, minus 12. Minus 12 ini adalah apa kali 26 ditambah R, dimana R ini harus di atasnya 0 dan kurang dari 26. Kalau ini saya bikin 1, kalau 1 maka nanti jadinya minus ya. Kalau ini digeser ke sini kan jadinya minus. Nah kalau ini saya bikin minus 1 kali 26, maka kalau ini digeser kan jadi plus ya, jadi 26 minus 12 sama dengan R. Nah R nya memenuhi, dia di atas dari 0, sehingga R nya adalah 26 dikurangi 12 yaitu 14. Nah ini R nya 14. Ini juga sama, 25 dikurangi 14 adalah 11. Mod 26 ya, 11 itu sendiri. 0 dikurangi 7 berapa? Minus 7 ya, minus 7. Ini berarti minus 26 tambah R. R nya adalah 26 kurangi 7 sama dengan 19 ya, 19. Terus ini sama, ini 40. Nah ketika kita udah dapat, baru nanti dikembalikan ke 15 itu apa? 15 itu apa? Kita cek di sini ya. 15 itu adalah P ya, seperti itu ya. P, kemudian 14 ini adalah 14 O dan sebagainya sampai akhirnya kita dapatkan kembali poltek seperti itu. Nah yang terakhir adalah zipper transposisi. Nah, kalau transposisi ini gampang, seperti kita bikin bujur ya, bujur. Nah cuman aturannya yang di sini kalau dia nggak jumlah karakternya itu nggak pas di bujur, maka yang di belakangnya ini harus sama ya. Jadi tidak boleh ini politek, ini K nya ini ditaruh di sini atau T nya ditaruh sini, nggak boleh, harus sama, dibagi sama. Contoh ya, contoh kalau kita punya Politeknik Telkom Bandung, kuncinya adalah 5, maka cara saya adalah disusun aja horizontal sebanyak 5 bujur, POLIT 1, 2, 3, 4, 5, terus lanjutkan ke bawah, Politeknik Telkom Bandung, sudah selesai. Nah berikutnya cara kita mendekrip ya, cara kita mendekrip, kita coba lihat dulu. Nah ini cara kita mendekrip bagaimana kalau untuk yang transposisi ya. Kalau kita punya tadi ya Politeknik Telkom Bandung, berarti kalau oh ya, itu enkripsinya apa Pak tadi hasilnya? Enkripsinya sebenarnya tinggal membaca ini ke bawah ya. PETMU OKEBN LNLAG IIKN TKOD. Nah ini adalah hasil enkripsinya. Enkripsi. Ini adalah hasil enkripsinya, PETMU OKEBN LNLAG IIKN TKOD, dengan membacanya ke bawah ya. Kalau tadi kita susunnya horizontal, ini dibaca ke bawah, PETMU. Nah, seperti ini. Nah lalu kemudian bagaimana dekripsinya Pak, mengembalikannya? Nah kita susun saja ininya, PETU kita susun ke bawah ya, bujur sangkarnya sebanyak 5, kita susun PETMU, kita susun seperti ini, OKEBN LNLAG ya. Nah hati-hati yang di sini. Di sini tuh sebenarnya kan bisa aja kita langsung aja IIKNT gitu ya, KNT, habis itu KOD
D, terus ininya hilang, tetapi nantinya jadi nggak kebaca nih kalau Polytechnic. Nah ini nggak kebaca. Harusnya ini adalah kalau sisanya adalah 8, maka ini harus dibagi rata. Jadi ketika kita susun ya, setelah ln lag iikn ya, iikn sudah, ini berhenti, ini kita lanjutkan di sini ya, t k tkod o dan d, sehingga dia sama, ini jumlahnya adalah sama, bujur sangkarnya sama ya. Nah kemudian tinggal kita baca secara mendatar aja, Polytechnic Telkom Bandung. Nah kira-kira seperti itu. Oke, nah untuk latihan soal kita bahas di sesi sinkron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.